Sebagaimana sering kita dengar bahwa Muhammad ini merujuk kepada yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu artinya terpuji. Bagaimana kita tahu bahwa Muhammad terpuji? Ketika itu ibunda Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat datang. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wasammihi idza wada'tihi Muhammad li'annahu satuhmadu uqba. Proses ibu bapak ketika Sayyidah Aminah hamil ketika itu, kemudian malaikat datang membawa kabar dari Allah. Faqila laha, di dalam tidurnya Aminah kemudian bermimpi ada yang mendatangi kemudian berkata, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wahai Aminah, ketahuilah sesungguhnya sekarang engkau sedang mengandung junjungan semesta alam, sayyidil alamin wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Wasammihi idza wada'tihi Muhammad, dan suara itu kemudian menyuruh kepada Sayyidah Aminah ketika dia lahir, wahai Aminah, berilah nama Muhammad, li'annahu satuhmadu uqba, karena Muhammad ini nantinya akan menjadi manusia yang terpuji. Kemudian di saat itu Bapak Ibu ketahuilah tak seorang pun yang memberi anak mereka dengan nama Muhammad kecuali Nabi kita dilahirkan ketika itu. Artinya baru seko itulah nama Muhammad waktu Nabi kita dilahirkan. Jadi sekali lagi nama Muhammad luar biasa di saat itu. Belum satu orang pun yang menamakan dirinya Muhammad. Tapi seko ini banyak. Tiap dusun 10 paling tidak nama Muhammad itu dipanggil Mama atau Muhammad menunjukkan manusia yang mulia. Arkana artinya sosok yang dihormati. Kalau versi kami atau versi orang Jaya, Arkana itu kalau tidak salah sosok yang dihormati. Kalau kita letakkan kepada pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang terhormat, itulah Arkana. Rafiski itu Rafiski itu kalau tidak salah kebaikan, kebijaksanaan, pemimpin yang terhormat yang mempunyai kebijaksanaan. Arnefa itu kalau tak salah, mohon maaf kalau salah, Arnefa itu bahasa Sanskerta. Arnaf itu artinya samudra. Tahu aku? Google. Yang jelas nama bagus, Muhammad, manusia terpuji. Dia insya Allah menjadi pemimpin yang terhormat dan bijaksana yang memiliki ilmu bak samudra. Insya Allah, amin ya mujibas sahil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu kita sampaikan bahwa memberi nama anak yang bagus itu memang perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kami sampaikan di acara-acara seperti ini bahwa kata Nabi, ketika engkau mendapatkan seorang anak, artinya kita orang tua itu ada kewajiban, dan itu jadi hak anak. Yang pertama, ayyusina ismahu wa adabahu, memberikan nama yang bagus dan membaguskan adabnya. Wa ayyu'allimahul kitabah, kemudian kewajiban kita orang tua mengajarkan mereka untuk membaca Al-Quran. Kemudian wa ayyuzawwijahu idza adraka, kemudian menikahkan apabila tiba saatnya. Di hadis lain kita dapatkan ada lagi kewajiban kita orang tua, wassibaha warimaya, mengajarkan anak kita memanah dan berenang. Nah, artinya Bapak Ibu, dalil itu kan baca jadi pegangan kita. Menunjuk nama yang baik, yang bagus itu adalah tugas orang tua yang pertama kepada zuriat mereka, kepada keturunan mereka. Alhamdulillah kita semua telah menjalankan itu. Tinggal lagi tugas kedua, wa adabahu. Karena nama yang baik tak menjamin adab yang mulia. Banyak orang nama bagus belum tentu akhlaknya sebagus namanya.
Nah itulah yang kemudian jadi tugas kita sama-sama, khususnya para orang tua. Tiba saatnya kemudian mengajarkan mereka akhlakul karimah. Bukankah kita tahu Bapak Ibu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan innama bu'ithu makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lihatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sifat Nabi dan Rasul. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad, seluruh Nabi dan Rasul mempunyai sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, kemudian yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatona. Yang pertama sidik, artinya dari 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, tugas kita orang tua untuk menjadikan anak keturunan kita sebagai sosok yang siddiq, sodak, kemudian sidqun. Sama sidik. Sidik itu artinya benar. Sidik itu artinya jujur. Sidik itu artinya baik. Oleh karena itu tugas kita adalah menjadikan anak-anak kita ini menjadi sosok yang jujur, sosok yang baik, sosok yang senantiasa selalu membawa kebaikan di dalam kehidupan masyarakat umumnya, khususnya bagi kita keluarga. Didik mereka dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia ketika menjadi anak yang baik, kemudian selanjutnya ketika dia menjadi anak-anak berusia 2, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun, sampailah 7 tahun. Di sini mau tidak mau kita akan dihadapkan, kata Rasul, apabila anak kita telah mencapai umur 7 tahun, maka perintahkanlah untuk sholat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tak sampai 7 tahun. Kalau kita menuju ke masjid-masjid dari hari di kita beranjak itu, alhamdulillah. Ada yang berumur 5 tahun, ada yang 6 tahun. Mereka ke masjid, mereka disuruh orang tuanya. Tetapi alangkah indahnya ketika kita menyuruh anak kita ke masjid, kita selaku tuan anak pun harus ke masjid. Ini yang paling ideal. Tidak hanya anak yang kita kirim, jangan dikirim anak kita. Yang penting kita selaku orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang itu yang pertama. Kemudian 7 tahun dia belum galak untuk melakukan sholat, kata Rasul, tunggu sampai dia berumur 10 tahun. Nah 10 tahun kemudian dia belum galak melakukan sholat, pukullah anak-anakmu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pukulan yang tidak menyakitkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini sholat itu adalah kewajiban yang sangat luar biasa. Memberikan didikan yang menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat. Kemudian setelah dia beranjak remaja, ketika kita mulai dengan modal sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah, menghambakan diri kepada Allah, kemudian akidah mereka kita mantapkan. Betapa banyak masa sekarang aliran-aliran yang tak jelas. Sisi dikit kita sholat kurang tua kadang-kadang dibingungkan. Banyak terjadi ketika kita menonton televisi, bagaimana di Jawa Barat kemudian jebol pengetahuan mereka, anak-anak mereka diarahkan kepada keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Sedih kita merasa mereka yang seharusnya usia sekolah, tetapi mereka bermajlis yang intinya untuk membuka akidah yang kita tanamkan selama itu. Artinya apa? Kita dari sekarang mulailah bahwa kita mempunyai tugas selain melaksanakan sholat, yang amalan zohiriyah itu yang terpenting adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dalam Quran surah Luqman yang selalu kita dengar, bagaimana Luqman menasihati anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu la zulmun azim, perbuatan zalim yang sangat besar. Dan perbuatan syirik ini adalah menempati tempat yang paling pertama
termasuk dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak keturunan kita tidak menyembah berhala, mungkin anak keturunan kita tidak nyata menyembah kekuatan selain Allah. Tapi hati-hati ketika anak-anak kita bebaskan mereka dengan memegang handphone. Ini secara tidak langsung bagaimana orang di luar Islam itu membuat keturunan kita ini penyembah berhala. Kalau dulu orang nampak menyembah berhala, patung di hadapan dia minta tolong. Sekarang secara tak sadar kita seharian menghadap ke handphone itu, ke HP Android itu, kemudian kita tak kedengaran suara azan, kita tak kedengaran suara orang memanggil di masjid, kita asik untuk main game, kita asik untuk membuka aplikasi yang ada di dalam HP itu. Kita boleh berteknologi, tapi ada saatnya manakala ada panggilan azan kita hentikan. Oleh karena itu anak-anak yang di masa setahun 2 tahun terakhir, kemudian dia terbiasa dengan daring, kemudian sekolah di rumah masing-masing. Akhirnya mereka yang tadinya akrab sekarang semakin akrab dengan bahan, dengan benda yang ketika dibukanya dunia itu dia tahu. Pas dibukanya kabar Hana Kirana meninggal dunia. Satu kabar dari HP. Siapa Hana Kirana? Ya tidak tahu. Pokoknya Hana Kirana tinggal pemain sinetron Suara Hati Istri. Iya kan? Dari sana dia baca buka aplikasi lain. Alhamdulillah. Pokoknya kita